Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya Infinix, yaitu Infinix GT20 Pro. Dengan desain modelan kayak gini nih, udah ketebak lah ya. Pasarnya tuh siapa sih? Pasarnya buat teman-teman yang nyari smartphone gaming. Tapi kira-kira gimana nih buat aspek lainnya dalam harian tuh kayak gimana nih? Yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Dulu kita tuh pernah bahas ya Infinix GT10 Pro yang harganya tuh 3 jutaan. Yang gue sih ngerasanya ya udah cukup lah ngasih experience gaming dengan budget yang pas. Nah sekarang hadirlah lanjutannya nih, ada Infinix GT20 Pro ya, dibanderol dengan harga mulai dari 4,4 jutaan. Angka yang terbilangnya cukup berani ya. Gue tuh ngeliatnya sih seri Infinix GT20 Pro ini tuh kayak dibuat itu seakan kayak naik kelas gitu loh. Dijembreng lah tuh ya sama brand-brand mewah. Unik lah ya jatuhnya gaming smartphone collab bareng brand fashion. Tapi kira-kira smartphone-nya kayak gimana nih? Menariknya bagian mana? Dari mulai desainnya dulu deh. Yes, yang pertama itu yang pengen gue ceritain soal desainnya. Bahasa desainnya itu masih sama ya sebenarnya dengan seri sebelumnya, tapi kali ini dibuatnya lebih menyala abangko. Yo, iya ada fitur mecha loop lighting yang bisa kita aktifin nih teman-teman, misalkan lagi mabar gitu ya. Jadi kayak ih keren nih, menyala gitu. Dan ini modelan animasinya juga bisa kita macem-macemin ya. Party mode tuh mau dibuat animasi seperti apa, terus saat aktivitas apa nih ya nyalanya itu bisa banget dimacem-macemin. Kepikiran gitu ya, bagus, unik, gue suka ya. Mungkin ke depan mungkin bisa jadi kayak seri GT ada logo tertentu, jadi kayak nyala-nyala kayak ala-ala ROG Phone gitu ya, sesuai dengan logonya. Itu keren juga sih. Dan ini sebenarnya varian warnanya tuh ada 3 teman-teman, ada Mecha Blue, ada Mecha Orange, dan yang kita bahas ini adalah Mecha Silver. Coba kira-kira keren yang mana? Boleh tulis kolom komentar. Yang silver ini gue ngerasa kayak cakep ya, finishingnya tuh emang glossy, cukup meninggalkan sidik jari memang. Jadi pakein casing aja dan makin ganteng nih hasilnya. Buat desainnya ya emang bener-bener kayak terasa futuristik ala-ala robot gitu gak sih teman-teman? Dan suka apa enggak, harusnya sih demen ya buat para gamers nih. Lanjut bagian layarnya, ini ukurannya seluas 6,7 inch, jadi tuh luas dan memanjang gitu rasionya ya. Gue suka memodelan layar seperti ini, terbilang kayak bezelnya tipis hampir di tiap sisinya. Jadi kalau kemarin kan kita pernah bahas juga yang si Redmi Note 13 series itu kan juga tipis, dan ini juga sama-sama tipis, hampir balance di tiap sisinya. Nice, gue suka. Terus yang gak kalah menarik itu ya layar AMOLED-nya ini terasanya ya nyes aja gitu ya, ciamik di mata ya teman-teman. Dengan refresh rate sendiri dikasih 144 Hz. Kalau untuk kebutuhan nonton jatuhnya ya udah puas banget, apalagi doi kan punya dual speaker gitu kan by JBL, jadi cocok lah buat kebutuhan hiburan. Oh ya, sedikit catatan pada saat dengerin musik ataupun nonton gitu ya, ini volume suaranya kayak harus sedikit adjust agak naik ya teman-teman biar berasa, karena kalau terlalu kecil tuh kayak kecil banget gitu loh. Sama ini kontrol volumenya tuh terasanya kayak kurang menonjol aja, terlalu pipih lah bagi gue. Selebihnya udah oke ya teman-teman secara build quality-nya. Paling kalau buat teman-teman yang suka dengerin musik menggunakan earphone harus pakai TWS ya, karena udah nggak ada lagi yang namanya port jack audio. Sebelum kita ngomong bagian speknya, teman-teman berasa nggak sih akhir-akhir ini kalau kalian perhatiin tuh Transsion Group ataupun termasuknya si Infinix ini itu kayak lagi aktif-aktifnya. Mereka tuh kayak terus ngasih sesuatu kejutan setiap kali rilis smartphone. Jadinya tuh kayak kita ya sebagai penyuka smartphone tuh kayak seru aja gitu nungguin ada apa baru lagi nih gitu. Kayak kepancing buat ngomong, wah ini kok bisa ya kayak gini, wah gila sih ini buat di kelas ya. Omongan-omongan kayak gitu tuh kadang suka muncul ya pada saat smartphone dari mereka tuh kayak rilis gitu ya. Termasuk ya kayak omongan hal-hal yang bikin sebel beberapa orang gitu ya, kayak doi itu pelan-pelan mulai benahi lah. Kayak contohnya tuh bloatware pada smartphone sebelumnya. Ini gue ngerasa di Infinix GT20 Pro ini udah hampir nggak ada bloatware-nya. Kayak aplikasi bawaan di HP lain nih standarnya kayak ada aplikasi TikTok ataupun Netflix, Spotify, dan e-commerce lainnya gitu kayak Lazada ataupun Shopee itu kan suka muncul gitu ya di aplikasi bawaan smartphone ya. Tapi kali ini bener-bener clean ya, kayak gue tuh pasti install secara manual gitu. Ini doi berhasil sih kayak ngemudahin sedikit-sedikit gitu ya. Dan sebagai informasi aja, saat ini tuh pakai XOS versi 14 yang berbasis Android 14. Terus Infinix juga klaim ke depannya tuh bisa dapat 2 kali update OS dan 3 tahun security patch. Lalu untuk SoC sendiri tuh dia pakai Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometer yang klaimnya Infinix tuh kayak bener-bener bisa ngasih experience performa gaming lah ya. Karena emang kalau kita cek tuh skor tertulis sendiri tuh termasuk yang gede nih teman-teman, kayak hampir 1 juta gitu, atau lebih tepatnya tuh di 900
233 ribuan. Ngeri. Dan by the way gue tuh kan anaknya jarang ngegame ya, kayak main game tuh sesekali aja lah, termasuk kayak anak PUBG banget nih. Kalau COD kan kayak sesekali aja. Terus yang menarik itu adalah saat gue mainin PUBG di smartphone ini, itu gue nggak habis pikir ya, settingannya pol banget wey. Dapet settingan smooth ultra extreme 120 fps. Itu ya berasanya bener-bener kayak ngacir banget ya saat main game di settingan ini, bener-bener kayak rasanya lancar jaya. Tapi suhunya sih gue kayak kurang cocok ya, terutama di bagian si layar ini. Jadi kalau berbanding sih kayak lebih turunin settingannya aja gitu ya, doi bakal lebih santuy lah untuk bagian suhunya. Selebihnya udah proof lah ya buat teman-teman yang nyari smartphone gaming, tinggal tambahin cooler aja kali ya biar makin sempurna. Lanjut bagian kameranya, doi dilengkapi dengan 108 megapiksel wide triple kamera yang sebenarnya kalau mau lebih sempurna besok mungkin dikasih ultra wide kali ya. Kalau buat kamera depan ya dikasih 32 megapiksel. Dan ini sedikit ngomongin kamera depan ya, kemarin tuh gue pakai butuh-butuhan kayak video call lewat WhatsApp gitu ya, dan gue ngerasa kok jadi ayu ya mukanya. Ya ini gue ngerasanya pada saat video call sih kayak terasa cantik gitu ya teman-teman. Mungkin kalau beberapa smartphone lain gue pernah sering temuin tuh katanya kalau video call suka burik gitu, tapi kalau di smartphone ini nggak burik ya. Terus kalian juga ngomong untuk bagian hasil selfie-nya, termasuk yang udah baik ya teman-teman, rasanya tuh cantik dan cukup bikin nyandu sini jatuhnya. Dan ini dia beberapa hasil foto lainnya, teman-teman bisa komentar aja ya. Kameranya sih termasuk yang khas Infinix lah, warnanya bakal gonjreng saat ketemu warna-warna yang strong kayak hijau daun kayak gitu-gitu ya. Terus juga paling ya itu catatannya belum dilengkapi dengan lensa ultra wide. Kalau buat perekaman video sendiri, di kamera belakang itu bisa hingga 4K di 60 fps. Kalau buat kamera depannya itu maksimal hingga 2K 30 fps. Oke, contoh perekaman videonya dengan ultra shading aktif, jadi dia 1080 30 fps. Coba kita ke bagian yang warna-warna, jauhnya gimana? Merahnya dapet. Nah ini lagi banyak suara tuh, kira-kira gimana sambil jalan, suara mic-nya. Yang listrik kita shoot, oh tadi agak patah dikit ya kalau kita terlalu goyang gitu. Sambil jalan pelan sih teman-teman, tapi emang dia kan fokusnya bukan soal kamera terlalu gimana ya, lebih ke gaming nih. Cie, sambil jalan lagi. Oh ini bisa 3 kali zoom juga deh. Mana tuh? Oh, 1, 3. Hai, ini contoh perekaman videonya pada saat gue aktifin fitur beauty. Jadi kayak otomatis langsung cantik gitu ya. Tapi emang di settingan kayak gini maksimal di 180 30 fps dengan posisi ultra shading-nya tuh mati. Jadi pasti bakal agak goyang sih. Gitu. Jadi pilihan ya, kita mau yang beauty aja atau mau yang kayak aman dari goncangan, ya udah aktifin aja ultra steady tadi. Oke guys, ini contoh perekaman videonya di 4K teman-teman. Dia bisa hingga 4K ya guys. Terus kan dia ada OIS ya. Ini posisi mati ultra steady-nya kira-kira stabil apa enggak? Ayo, tapi ngeliatnya cakep ya. Tajam gitu warnanya. Lanjut, smartphone itu punya baterai yang cukup gede 5000 mAh dengan pengecasan tuh 45 watt. Buat ukuran smartphone Infinix di harga 4 jutaan, kayaknya sih untuk bagian pengecasannya bisa sih bisa dikasih lebih cepat lagi. Itu tadi Infinix GT20 Pro, alternatif smartphone gaming lain yang cukup kerasa ya, berusaha ngasih experience gamingnya gitu, dari mulai sensasi unboxingnya itu kayak seru aja gitu ya, beda daripada yang lain gitu. Terus desainnya dan performanya. Oh ya, sebagai pengingat aja, Infinix GT20 Pro ini tuh ada 2 varian ya teman-teman, ada RAM 8GB dan juga internal memori 256GB, dan ada juga yang varian RAM itu 12GB dengan internal memori 256GB. Ya, harganya tuh udah nyentuh di angka 4 jutaan. Yang performa sendiri termasuk yang udah maksimal ya buat di kelasnya, dan tentunya dengan beberapa sedikit catatan dari gue. Oke, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar dong di bawah tentang smartphone itu kayak gimana. Ya udah, sekian dari gue, dan saatnya bilang see you, bye bye.